Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Biasa kita mengkaji tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma. Tapi malam ini kajian kita buat tematik karena bulan ini sudah masuk bulan Rabiul Awal. Artinya bulan Rabiul Awal ini banyak sejarah. Dari sejarah-sejarah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, mulai dari kelahiran beliau, hijrah beliau sampai wafat beliau, itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Tapi yang saya ingin jelaskan malam ini bukan bicara soal sejarah tentang kelahiran sampai wafat beliau terlalu lama. Kemarin saya ngisi kajian di mana itu, padahal sudah saya singkat tuh kajian itu, mau 2 jam juga tuh. Kalau nggak disingkat bisa 5 jam sampai serahkan itu. Itu kalau cerita sejarah Nabi itu pun secara singkat. Malam ini kita akan membahas kenapa kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana pula caranya kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita sebutkan poin-poinnya, kita akan menyebutkan beberapa kisah dulu yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diutus kepada manusia, tetapi juga kepada bangsa jin. Dan itu satu-satunya Nabi yang diutus kepada bangsa jin adalah Rasul kita. Kalau semua para Nabi dan Rasul itu hanya diutus kepada manusia saja, tapi Nabi SAW diutus kepada manusia dan juga jinnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan aku perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kisah berimannya jin kepada Nabi SAW ma'ruf. Antum bisa baca dalam suratul jin, bagaimana sekelompok jin itu datang menemui Rasul yang sedang sholat fajar, kemudian mendengarkan Al-Quran, akhirnya beriman. Sehingga Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dicintai bukan dari kalangan manusia dan jin saja, bahkan makhluk-makhluk jamad, makhluk-makhluk yang tidak bergerak seperti bebatuan, pepohonan, bahkan sampai kepada binatang, itu sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dibuatkan mimbar oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari, ada seorang sahabat itu namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari, dialah yang membuat mimbar Nabi.
dan dia pula yang pertama kali menerangi masjid Nabi, karena punya keahlian memang Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tapi sebelum Nabi SAW khutbah di atas mimbar yang dibuat Tamim, Rasul biasa berdiri di atas pelepah kurma supaya lebih tinggi saja di antara para sahabat. Lah ketika kemudian Nabi SAW meninggalkan pelepah kurma itu, kayu-kayu kurma yang disusun itu, maka Rasul SAW ketika naik ke atas mimbar tiba-tiba mendengar suara tangisan seperti tangisan anak-anak. Akhirnya Nabi SAW pun kemudian turun. Rupanya tangisan itu bukan hanya dengar Nabi, semua sahabat yang hadir di situ juga mendengarnya. Rupanya tangisan itu berasal dari pelepah kurma tadi. Maka Nabi SAW kemudian meletakkan tangannya, kemudian mengusapnya. Fasakata dalam riwayat itu. Tiba-tiba pelepah kurma itu terdiam karena diusap oleh Nabi. Dalam riwayat, kalau aku tidak mengusapnya tentu dia akan menangis sampai kiamat dibangkitkan. Lihat bagaimana kerinduan kayu kurma yang biasa dipijak Rasul tiba-tiba kemudian ditinggalkan dan beralih kepada mimbar. Ini kan bentuk sayang dan cintanya pelepah kurma itu kepada Nabi. Kemudian juga disebutkan dari hadis yang dikeluarkan Imam Hakim. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari bapaknya. Dia mengatakan, jadi dijelaskan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama Rasul pernah melakukan safar. Famararna bi syajaratin fiha farhan. Tiba-tiba kami lewat di sebuah pohon, rupanya di dalam pohon itu di atasnya ada sarang burung dan ada beberapa anaknya di situ. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia menceritakan dari ayahnya, kemudian oleh beliau diambil anak-anak burung itu. Kemudian induknya terbang entah kemana. Setelah kemudian anak-anak burung itu diambil, maka induk burungnya datang, kemudian berputar-putar di sekitar pohon itu mencari anak-anaknya. Sampailah kemudian burung itu nampak oleh Nabi SAW dan terbang di sekitar Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya. Rasul ngomong di atas sahabat, siapa yang ambil anak burung ini? Ya, seolah-olah induk burung itu mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, farudduhuma, kembalikanlah dua anak burung itu ke sangkarnya. Lihat bagaimana Nabi SAW punya perhatian kepada burung kan. Karena burung juga seolah-olah mengisyaratkan kepada Rasul bahwa dia kehilangan anaknya. Kalau burung saja tahu harus mengadu kepada siapa, harusnya manusia lebih paham mengadu kepada siapa. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala, dan hadis ini secara sanad ala syarti Muslim dari Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Ja'far dia mengatakan, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengku. Dan ini bentuk tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng para sahabat. Kemudian Nabi SAW masuk ke beberapa gang dari gang-gang kota Madinah. Ketika Nabi SAW sedang jalan-jalan masuk ke gang sini, ke gang sana, rupanya ada seekor unta melihat Nabi SAW. Dikejarnya unta, unta itu mengejar Rasul. Tiba-tiba kemudian menghadang Nabi SAW dari depan,
kemudian dia pun langsung tersungkur sujud. Entah kemudian apa, Nabi SAW melihat ada tangisan dari kedua mata unta itu. Rasul turun, kemudian mengusap kedua matanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Fajafatan minal ansar. Tiba-tiba datanglah anak muda dari anak-anak muda Ansar. Kemudian dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Unta itu milik saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, "Afala tattaqillah fi hadhil bahimati allati malakaka Allahu iyyaha fa innahu syaka ilayya wa za'ama annaka tuji'uhu wa tu'dhinuhu wa tudliluhu." Maka Rasul mengatakan, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menguasakan unta ini kepadamu. Lihat bagaimana unta itu datang kepadaku, kemudian mengadu bahwa engkau membuat dia lapar, engkau tidak pernah merawatnya, dan engkau tidak pernah mensejahterakan kehidupannya. Subhanallah, seekor unta. Dia paham mengadu kepada siapa, dia paham harus curhat kepada siapa. Ketika melihat Nabi SAW, seolah-olah dia berbicara dengan Rasul, dan seolah-olah Rasul paham pula bahasa unta itu. Dan ini mujizat. Nabi SAW paham gitu ya, dengan apa yang dikehendaki unta ini. Pelajarannya adalah, kalau unta yang tidak berakal saja, dia paham harus mengembalikan urusannya kepada siapa. Harusnya manusia yang berakal itu lebih paham lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang sebuah masalah, syai'in nakir, baik masalah dunia atau akhirat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika para sahabat yang menyaksikan kejadian itu, kok unta bisa sujud di hadapan Rasul, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau unta yang tidak berakal saja dia sujud kepadamu, harusnya kami yang berakal yang harus sujud kepadamu." Maka Rasul mengatakan, "Jangan. Lau amura ahadan ala ahadin, ataupun lau amura ahadun an yasjuda li ahadin, lau amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha." Kata Nabi SAW, jangan kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka yang pertama aku perintahkanlah seorang istri sujud kepada suami karena besarnya hak suami kepada istrinya. Tapi tidak kulakukan. Lihat bagaimana kisah yang ketiga, unta mengadu kepada Nabi SAW karena kecintaannya. Kemudian yang keempat, ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan juga Tirmidzi dan juga Ahmad dalam musnadnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Inni la a'rifu hajara bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la a'rifuhu al-an." Kata Rasul, aku sangat tahu sekarang pohon yang atau batu yang selalu mengucapkan salam di Mekah sebelum aku diutus jadi Nabi. Sekarang aku tahu di mana itu letaknya. Karena begini, Nabi SAW itu sebelum diangkat jadi Nabi selalu heran. Jadi kalau lewat ke sebuah batu atau pohon, ada yang mengucapkan salam, tapi tak nampak orangnya. Jadi nengok ke kiri tak ada orang, ke kanan tak ada orang, kan gitu. Tapi ada yang mengucapkan salam. Kira-kira antum kalau lewat malam-malam gitu kan, di kegelapan, "Assalamualaikum." Kira-kira antum apa? Nggak nengok Ustaz. Jawab pun tidak. Langkah 1000 kan gitu. Jadi Nabi SAW selalu mencari-cari orang yang mengucapkan salam itu. Lah setelah diutus jadi Nabi, baru paham bahwa yang mengucapkan salam itu adalah batu.
dan saya tahu letaknya di mana tuh batu yang mengucapkan salam kepadaku setelah aku diutus, katanya. Nah, bagaimana kemudian, dan itu juga selaras dengan kisah masa kecil Nabi SAW ketika bersama Abu Talib dalam rangka safar menuju Syam berdagang. Sepanjang jalan pohon dan bebatuan bertasbih kepada Nabi. Bahkan ketika Khadijah kemudian menitipkan Maisarah untuk menemani Nabi SAW juga berniaga ke Syam, Maisarah juga menyaksikan bagaimana tidak ada satupun pohon dan tidak ada satupun batu dan awan kecuali bertasbih. Bahkan awan itu terus menaungi dari Mekah sampai ke Syam, dan itu semua diceritakan kepada Khadijah. Bahkan alamat itu sempat dia berjumpa dengan seorang pendeta di Syam dan beritahu, wahai Maisarah, siapa orang itu? Maka Maisarah mengatakan, dia temanku, namanya Muhammad, dan dia adalah pekerja majikanku, maksudnya Khadijah. Maka pendeta ini mengatakan kepada Maisarah, sampaikan kepada dia, dia akan menjadi calon nabi karena tanda-tandanya ada semua pada dia. Artinya di sini bagaimana pepohonan dan bebatuan mengucapkan salam karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Bahkan bukan hanya itu saja, makanan. Ingat peristiwa ketika Nabi SAW berhasil memerangi orang Yahudi terakhir kalinya di Khaybar. Kan perang melawan Yahudi 4 kali. Perang melawan Bani Quraisy, perang melawan Bani Nadir, perang melawan Bani Quraidah, terakhir perang melawan Yahudi Khaybar. Atau perang yang disebut perang Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi dendam kepada Rasul. Ada seorang wanita yang keluarganya terbunuh dalam peperangan itu. Orang Yahudi, dia dendam kepada Rasul, namanya Zainab bintul Haris. Jadi Zainab bintul Haris ini pura-pura mengundang Nabi SAW untuk makan di rumah dia. Kemudian dia sempat bertanya, makanan apa kesukaan Nabi? Kemudian dikatakan Nabi itu suka paha kambing. Akhirnya dicarikan paha kambing, kemudian dimasak dengan lezat. Masalahnya setelah dimasak dilumuri racun. Lah ketika Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah menolak undangan. Dan ini juga dalil bahwa makanan ahli kitab itu boleh dimakan. Ini kan masalah daging, daging kan disembelih. Ya. Dan yang undang Yahudi, berarti makan daging dari orang Nasrani atau Yahudi itu halal. Itulah. Karena Rasul diundang oleh Zainab bintul Haris, seorang Yahudi. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum, dan makanan dari ahli kitab, maksudnya sembelihannya itu halal bagi kalian. Lah ketika sahabat, beberapa sahabat yang ikut, mereka hendak memakan, tapi kan mereka menunggu Nabi. Maka Nabi SAW mengambil paha kambing kemudian memakannya. Tiba-tiba saat makan, paha itu tiba-tiba ngasih tahu, bicara, ya Muhammad, jangan kau teruskan karena dalam diriku sudah terlumuri racun, gitu. Tapi masalahnya racun itu sudah masuk sedikit. Lah sahabat ini sebelum Nabi SAW meminta kepada yang lain untuk makan, yang satu pula sudah makan juga. Yang satu sahabat, saya lupa namanya, dia makan juga dan makan racun juga, tapi baru sedikit juga. Kemudian Nabi SAW langsung meletakkan paha kambing dan meminta sahabat untuk meletakkannya. Nabi langsung kemudian meminta agar seluruh pembesar Yahudi hadir di situ. Setelah pembesar Yahudi hadir, kemudian Nabi SAW mengatakan, aku akan berikan kalian 3 soalan, tolong jawab dengan jujur. Siap kalian? Maka orang Yahudi semua yang mengatakan siap. Kata Rasul, man abukum, siapa bapak kalian? Maka orang Yahudi mengatakan, bapak kami fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kata Rasul, kadzabtum, dusta kalian. Bapak kalian itu yang ini, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Rasul tahu silsilahnya orang Yahudi. Mereka mengambil orang-orang kuat padahal bapak mereka orang lemah. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, man ahlul jannah? Siapa penghuni surga? Man ahlun nar, afwan, siapa penghuni neraka? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami penghuni neraka, tapi kami di neraka hanya 40 hari saja. Setelah itu kau yang gantikan kami, gitu. Kurang ajar Yahudi. Maka Rasul mengatakan, wailakum, celaka, tidak mungkin kami menggantikan kalian, gitu.
Kenapa orang Yahudi mengatakan 40 hari saja? Makanya Allah mengatakan perkataan mereka dalam Quran itu lan tamassana nar illa ayyamam ma'duda. Kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari tertentu saja. Karena ketika kakek buyut mereka dahulu ditinggal oleh Nabi Musa 40 malam, tiba-tiba mereka murtad dan menyembah patung anak yang dibuat oleh Samiri. Itulah kesalahan bapak kami 40 hari katanya. Ditinggal Nabi Musa. Makanya kalau kami masuk neraka yang 40 hari saja, itu kesalahannya katanya. Kata orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan kadzabtum, dusta kalian. Bahkan kalian tidak akan pernah keluar dari neraka. Kemudian yang terakhir, siapa yang meletakkan racun ini katanya. Langsung ini poinnya. Siapa yang meletakkan racun ini? Kemudian Zainab mengaku, saya wahai Rasul. Siapa yang nyuruh? Saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kalian lakukan ini? Maka mereka mengatakan, kalau engkau memang seorang raja dan bukan nabi, pasti engkau akan mati dengan racun itu, maka kami akan istirahat denganmu. Tapi kalau engkau seorang nabi, kau tidak akan mati dengan racun itu. Nabi SAW tidak menghukum Zainab yang meletakkan racun. Karena dalam riwayat ada yang mengatakan Zainab masuk Islam setelahnya, tapi ada yang mengatakan tidak. Tapi setahun setelahnya Rasul menyuruh untuk membunuhnya. Kenapa? Bukan karena dia diracun, tidak. Karena sahabat yang ikut makan racun setahun setelahnya mati. Berarti kisos, karena sudah membunuh kan. Jadi Rasul menyuruh membunuh wanita itu sebab sahabatnya yang mati setahun setelahnya. Tapi Nabi SAW memiliki fisik yang kuat, racun itu tidak ada masalah bagi Nabi. Baru terasa racun itu setelah bertahun-tahun lamanya. Baru terasa yang mengakibatkan penyakit demam, itulah menyebabkan kematiannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini lihat bagaimana paha kambing itu memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cintanya, ya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dari Muhammad al-Munkadir, Muhammad ibn Munkadir. Jadi ada seorang sahabat namanya Safinah. Safinah itu dulunya budak yang dimerdekakan Nabi. Makanya Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safinah ini menceritakan, dulu aku pernah menyeberangi sebuah lautan dengan perahu. Tiba-tiba kemudian perahuku fankasarat, pecah. Akhirnya kemudian aku berusaha menyelamatkan dengan kayu-kayu sisa itu dan berhasil kemudian ke pinggir lautan. Rupanya di depanku ada hutan belantara. Akhirnya dengan rasa takut, tiba-tiba dia masuk ke hutan belantara. Di tengah jalan dihadang harimau. Ada harimau yang menghadang dia. Bayangkan si raja hutan kan datang menemui Safinah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada singa, ya, atau harimau. Maka tiba-tiba kemudian Safinah ini dengan ketakutannya dia mengatakan, "Ya Abul Haris, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abul Haris, maksudnya seolah kunyahkan kepada singa yang menghadangnya. "Hei Abul Haris," katanya, "aku ini pembantu Nabi. Kau jangan makan aku." Tiba-tiba singa ini fataqta'a ra'sahu. Tiba-tiba ngangguk-ngangguk pula singa itu, kayak paham. Ya. Yang lebih hebat lagi adalah kemudian dia mengisyaratkan agar dia naik di punggungnya, kemudian dia pun naik, kemudian diantar jalan pulangnya. Jalan pulangnya sampai akhirnya dia pun tidak tersesat jalan. Bayangkan singa yang luar biasa. Hadis ini disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Lihat, singa saja sangat menghargai Nabi, padahal hanya disebut namanya, saya adalah pembantu Nabi. Kira-kira kalau antum ketemu singa, ngomong apa ya? Ya, saya umat Nabi. Umat Nabi apa? Buat bid'ah jari-jari. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu contoh-contoh ya, contoh-contoh dari binatang-binatang yang tidak, makhluk yang tidak berakal. Kemudian makhluk yang sifatnya jamad seperti pohon dan batu, mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada kisah-kisahnya manusia sekarang.
Tentu dimulai daripada para sahabat Nabi, karena kita tahu bahwa tidak ada sejarah satu generasi yang sangat mencintai nabinya melebihi para sahabat. Sampai Urwah itu menceritakan kalau Rasul meludah ditangkap oleh para sahabat, kemudian ludahnya digosokkan ke badannya, tabarruk, untuk mencari berkah. Kalau Nabi SAW, beliau bercukur rambut, itu rambutnya berebut, ya, karena menyimpan rambut Rasul itu berkah. Kalau Nabi SAW berwudu, itu hampir perang mengambil sisa air wudunya. Itu pengakuan Urwah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu kaum yang memuliakan pimpinannya, karena Urwah mengatakan, aku juga pernah datang ke Persia, aku pernah datang ke Romawi. Rakyat mereka biasa saja mengagungkan Raja Persia atau Romawi, tidak seperti para sahabat mengagungkan Nabi SAW. Luar biasa. Itulah kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Tapi ini khususiah, ya. Jadi badan Nabi SAW secara zat itu berkah, ini khususiah Nabi. Jadi kalau Nabi SAW berkeringat, sampai Anas bin Malik menceritakan ibu waktu Rasul sedang tidur, jadi dahinya itu banyak keringat, nyucur. Ya, zaman Rasul tidak ada AC, ya, keringatan kan itu. Tiba-tiba kemudian ambil qarurah, botol, Ummu Sulaim itu. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik radhiyallahu. Tiba-tiba kemudian meletakkan botol itu di samping kepala Nabi, jadi supaya netes masuk ke botol itu keringatnya itu. Ketika Nabi SAW terbangun, kagetlah dan mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ya, dia mengatakan, aku ingin menjadikan keringatmu sebagai minyak wangi gitu. Karena harumnya keringat Rasul. Karena Nabi SAW itu suka dengan harum-haruman. Rasul suka dengan harum-haruman, suka dengan manis-manisan, dan suka menggunakan pakaian berwarna putih. Itu Nabi. Ya, kalau kita melihat kitab Sama'il Muhammadiyah itu seperti dijelaskan. Nah, makanya dari kejauhan saja Nabi SAW itu sudah tercium baunya, karena sangat harum sekali. Kalau antum tak tahu bau apa yang keluar, ya. Taib. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab ini sering saya ceritakan, usianya baru 10 tahun. Tetapi Rabi'ah ini luar biasa mencintai Nabi SAW, walaupun usia 10 tahun itu kan belum balik, ikhwan. Baliknya laki-laki kan 15 tahun. Ya. Jadi kalau malam-malam itu dia jarang tidur. Dan dia suka tidur tidak, kalaupun harus tidur tidak jauh dari pintu rumah Nabi SAW. Khawatir kalau Nabi bangun malam-malam butuh dia, tinggal manggil aja gitu maksudnya. Jadi kalau Nabi SAW butuh malam-malam nih, butuh air wudhu, maka dia ambilkan, butuh sendal, maka dia ambilkan, butuh siwak, dia ambilkan. Pokoknya setiap malam Rabi'ah ini Ibn Ka'ab radhiyallahu anhu selalu menyediakan hajatnya Nabi SAW. Lah Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, pasti Rasul akan membalasnya. Sehingga dia memanggil Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kau sudah banyak membantuku. Kalau begitu mintalah sesuatu kepadaku, aku akan beri. Maka Rabi'ah terdiam. Akhirnya tiba-tiba dia mengatakan, mungkin bagi dia biasa, tapi bagi kita luar biasa jawabannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu ma'aka fil jannah. Rasul, aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Anak 10 tahun ngomong seperti itu, ya Rasul, aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Kira-kira kalau antum punya umur anak 10 tahun, kemudian antum tanya, nak, mau apa sebenarnya nak? Bapak kasih. Kira-kira jawabannya apa? Kalau nggak gadget, handphone, apa lagi? Itu lagi. Nah, ada handphone aja di otak dia sekarang. Makanya lihat jadi bejat-bejat, anak-anak belum balik aja sudah bunuh, sudah perkosa orang. Naudzubillah. Itu karena yang disodorkan alat perusak kan itu. Di mana itu yang kejadian itu? Anak kecil belum balik tapi sudah memperkosa dan membunuh orang. Rupanya ketika diinterogasi polisi karena habis nonton film porno di handphone. Ya. Makanya saya nasihatkan janganlah dikasih anak-anak atau handphone itu. Jangan. Ya. Walaupun ada sih saya dengar di mana gitu ada pesantren itu setiap hari Minggu atau hari Sabtu itu anak-anak santri dikasih handphone.
Alasannya karena ini sudah ya zaman elektronik, ya kan. Jangan sampai kemudian ketinggalan. Ya boleh saja, lalu pertanyaannya siapa yang kontrol? Siapa yang bisa kontrol dia pegang handphone itu? Sementara di handphone itu semua ada, mau berita hoax, mau film-film yang tidak layak ditonton, gambar-gambar yang membuka aurat, macam-macam ada di situ. Makanya memang sebaiknya di pesantren itu jangan ada handphone. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Kisah ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Disebutkan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin min Bani Dinar wa qad usiba zawjuha wa abuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Uhud. Nabi SAW lewat kepada seorang wanita dari Bani Dinar. Lah kebetulan suaminya, kemudian ayahnya, kemudian saudaranya, kemudian anaknya terlibat dalam jihad bersama Rasul di perang Uhud dan semuanya syahid. Semuanya syahid. Bapaknya syahid, suaminya syahid, saudaranya syahid, anaknya juga syahid. 4 orang, ikhwan. Ya. Kemudian ketika tentara itu datang, baru pulang dari perang Uhud, maka kemudian datang memberitahu wanita ini mengatakan, wahai fulanah, abuka syahid, bapakmu mati syahid. Tapi wanita ini dengan tegar mengatakan, ma fa'alan Nabi, lalu kondisi Nabi apa? Ya. Kemudian datang lagi orang lain mengatakan, ya fulanah, akhuka syahid, saudaramu mati syahid. Tidak peduli dia mengatakan, wa ma fa'alan Nabi, lalu apa yang dilakukan Nabi? Bagaimana Nabi sehat atau tidak? Kemudian datang lagi memberitahu, ya ummah, inna zaujaki syahid, suamimu mati syahid. Tapi dia tetap mengatakan, bagaimana nasib Nabi, katanya. Sampai yang terakhir mengatakan, dan anakmu juga mati syahid. Tetap dia mengatakan, bagaimana dengan Nabi SAW. Orang-orang mengatakan Nabi selamat, karena kan di perang Uhud, jangankan para sahabat Nabi saja terperangkap dalam perangkap Quraisy. Masuk dalam lubang, kemudian besinya sampai dipukul sampai pecah menjadi 2, serpihannya menancap di pipi, kemudian gerhamnya sampai retak. Ya kan? Kalah kaum muslim perang Uhud, sampai kemudian ketika Mus'ab ibn Umair yang perawakannya sama dengan Nabi itu menjadikan fitnah bahwa Nabi sudah mati, karena kalau sama-sama pakai baju besi antara Mus'ab bin Umair dengan Nabi itu ya kurang lebih saja. Jadi ketika Mus'ab terbunuh, disangkanya yang membunuh itu membunuh Nabi, berteriak-teriak, aku sudah membunuh Nabi, aku sudah membunuh Muhammad, katanya. Tersebarlah isu pembunuhan itu, padahal yang mati Mus'ab. Ya. Maka disitulah jadinya fokus kaum muslimin sudah tidak fokus lagi. Di awal menang tapi di akhir kalah. Apalagi ketika para pemanah turun gunung, kemudian Khalid bin Walid ketika itu masih musyrik berputar entah bagaimana caranya tiba-tiba menguasai lapangan, disitulah terjadi kekalahan. Dan wajar, watilkal ayyam nudawiluha bainas. Terkadang Allah itu putarkan hari-hari, kadang menang kadang kalah. Ya. Jadi akhirnya kemudian kata orang-orang kepada wanita ini, wahai ummah, Nabi selamat. Tapi kemudian wanita ini tidak percaya sampai aku melihat dia secara langsung, katanya. Akhirnya kemudian ketika Rasul lewat dengan wanita itu, dan wanita itu melihat bagaimana Rasulullah SAW betul-betul selamat, apa kata wanita ini? Dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, kata wanita Bani Dinar ini, apa kata dia? Kullu musibatin ba'daka jalalun. Wahai Rasul, setelah melihatmu, semua musibah yang kualami, maksudnya kematian suaminya, kematian bapaknya, kematian saudaranya, kematian anaknya di Uhud itu, setelah melihatmu semua musibah itu jadi kecil, katanya. Luar biasa. Ya. Kalau itu terjadi kepada istri antum mati, bapak antum mati, anak mati, langsung gila dibawa ke RSUD.
sakit gila mungkin kan. Stres lah kan gitu. Orang yang dicintainya meninggal semua, coba kan. Dari anak, suami, saudara, bapak kan gitu, gimana gak stres? Ya. Tapi wanita ini mengatakan kepada Nabi SAW, kullu musibatin ba'daka jalalun. Setiap musibah yang kualami setelah melihatmu wahai Rasul, semua jadi kecil. Luar biasa, ya kan? Kemudian juga kisah yang lainnya adalah kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ma'ruf Bilal bin Rabah, budak yang dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saat kematian Nabi SAW, Bilal sempat menjadi azan di Masjid Nabawi, tapi tidak tahan. Setiap sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdiam kemudian nangis, sehingga dia tidak bisa melanjutkan azannya. Akhirnya karena dia selalu teringat Rasul, dia datang kepada Abu Bakar yang sudah jadi khalifah ketika itu. Wahai Abu Bakar, aku ingin resign jadi muadzin, katanya. Resign jadi muadzin. Ya. Bukan karena kurang gaji, kalau antum kan resign kurang gaji. Jadi karena tidak tahan kalau menyebut nama Muhammad itu selalu menangis. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, jangan, kau tetap harus jadi muadzin, karena aku yang memerdekakan kamu. Maka Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, kalau engkau merdekakan diriku karena dirimu, bukan karena Allah ya, karena dirimu, aku siap kau perintahkan. Tetapi kalau engkau merdekakan aku karena Allah, biarkan aku resign jadi muadzin, katanya. Kata Abu Bakar, tidak, aku merdekakan kamu karena Allah. Akhirnya dia pun resign jadi muadzin. Kemudian dia untuk melupakan kondisi Madinah yang teringat dengan Rasul, Bilal ini, dia pun safar ke Syam, kemudian berjihad di sana sampai di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ikut perang Qadisiyah. Satu hari dia rindu juga kan gitu dengan Mekah, dengan kota hijrah Nabi, dia ingin balik. Makanya kemudian ketika sampai kemudian di kota Hijaz dan meminta orang-orang yang ada di Madinah agar Bilal itu mengumandangkan azan terakhir kalinya, maka Bilal pun kemudian mengumandangkan azan. Semua penduduk Madinah menangis, teringat dengan Nabi SAW. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Bilal pun meninggal. Lah saat meninggalnya disebutkan dalam beberapa riwayat, jadi Bilal ini ketika sedang sakaratul maut, maka dia mengatakan wahzanah wa ahzanah, kata istrinya, duhai kasihan suamiku, sungguh malang nasibnya. Duhai kasihan suamiku, sungguh malang nasibnya. Maka Bilal marah kepada istrinya, itu sedang sakaratul maut, dan mengatakan, jangan kau bicara seperti itu. Ya, tetapi duhai bahagia suamiku, ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa suhbah, karena besok saya akan berjumpa dengan manusia yang paling aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kawan setianya, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kecintaan Bilal, saat meninggal dia bicara seperti itu, kemudian setelah bicara seperti ini meninggal. Ya. Nah, itu kecintaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi ya kalau kita kisahkan tentang kisah-kisah ini. Tapi karena waktu juga, tentu tadi dua pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa kita mencintai Nabi? Kenapa harus mencintai Nabi? Dan bagaimana caranya mencintai Nabi? Yang pertama, kenapa kita mencintai Nabi SAW? Karena Allah telah mengutus Rasul kita itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pemberi hidayah kepada umat manusia, sebagai rahmat. Bukan hanya kepada kita kaum muslimin, bahkan rahmat Nabi juga mencakup orang-orang kafir. Apa rahmat kepada orang-orang kafir? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa rahmat yang dirasakan orang kafir dengan diutusnya Rasul, bahwa mereka tidak diazab seperti azab yang pernah ditimpakan kepada nabi-nabi sebelumnya, pada kaum nabi-nabi sebelumnya, seperti kaum Ad bagaimana dibinasakan habis, ya. Kemudian kaum Tsamud dibinasakan, tidak ada jiwa yang selamat. Kaum Nuh dibinasakan, tidak ada yang hidup satupun. Jadi kalaupun sekarang mungkin ada azab, ya tidak dibinasakan secara keseluruhan.
Mungkin ya sebagian kecil di sini, sebagian kecil di sana, tapi tidak diadab secara keseluruhan setelah diutusnya Nabi. Dan ini rahmat bagi mereka, diberikan kesempatan untuk bertobat. Kemudian yang kedua, bahkan hidayah itu juga sampai kepada kita, hidayatul Islam. Kalau bukan karena Allah, kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita sudah sesat, ikhwan. Tentu kita akan menyembah berhala seperti orang-orang jahiliyah, bahkan lebih parah dibandingkan orang jahiliyah. Tapi dengan kedatangan Rasul, akhirnya kita pun memiliki keyakinan tentang agama yang paling benar. Itulah agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ketiga, sebab masuk ke dalam surga. Karena Nabi SAW yang mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku dipastikan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ketika ditanya, wahai Rasul, siapa orang yang enggan? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mencintaiku, siapa yang mentaatiku, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang membenciku dan bermaksiat kepadaku, itulah yang enggan masuk surga. Artinya bahwa Nabi SAW adalah sebagai penyebab membawa umatnya ke dalam surga, termasuk kita. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, bahwa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi kita Muhammad SAW tidak akan selamat kita orang Islam kelak pada hari kiamat. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita dua. Pertama, syafaat Rasul. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pembawa syafaatul uzma, pembawa syafaat besar. Ya, kalau Nabi saja bisa menyelamatkan umat-umat sebelum Islam, macam mana umatnya sendiri? Ya, itulah makanya kita bersyukur punya Nabi SAW, dan kita sangat cinta dengan Rasul karena dia akan memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Ini yang keempat. Yang kelima, karena dengan sebab kita mencintai Nabi SAW, berarti akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad, kalau kalian merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Bukan sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Berarti kecintaan Allah kepada kita itu sangat tergantung dari kecintaan kita kepada Nabi. Kalau kita cinta dengan Nabi, berarti Allah cinta dengan kita. Kalau kita benci dengan Nabi, berarti Allah benci dengan kita. Dan hadis yang ma'ruf, kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, apa yang terjadi? Dia panggil Jibril. Hei Jibril, aku cinta dengan si A, maka aku harus cinta juga. Maka Jibril mengatakan kepada para malaikat yang lain, hei malaikat-malaikat Allah dimanapun berada, Allah sudah mencintai si fulan, kalian harus cinta juga dengan si fulan. Lihat akibat cinta Allah kepada kita, semua malaikat mencintai kita. Bahkan makhluk yang ada di bumi pun ditanamkan kecintaan kepada kita. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa kenapa kita harus mencintai Nabi SAW? Karena Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita apa yang maslahat untuk kita dan apa yang madarat untuk kita dalam kehidupan dunia ini. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, tidak ada satupun burung yang mengepak di langit kecuali Nabi sudah menjelaskan pengetahuannya. Tidak ada jalan yang mendekatkan kita ke surga kecuali Rasul sudah menjelaskannya. Tidak ada perkara yang menjauhkan kita dari neraka kecuali Rasul sudah melarangnya, sudah menghindarkannya dari kita. Artinya sudah lengkap ajaran Allah yang dibawa Nabi SAW untuk kemaslahatan kita. Kalau tidak ada agama Islam, jiwa kita terancam, akal kita terancam, harta kita terancam, keturunan kita terancam, kehormatan kita terancam. 5 perkara terancam dalam kehidupan kita kalau tidak ada Islam yang dibawa Nabi. Karena Islam itu menjaga keyakinan. Yang tadinya menyembah berhala jadi menyembah Allah. Dengan Islam itu terjaga pula keturunan. Disuruhnya menikah, tidak boleh berzina, haram berzina, ya, supaya turunannya bagus. Kemudian dengan adanya Islam terjaga pula
hak harta manusia tidak boleh diambil. Kalau enggak, potong dalam Islam itu tangannya yang mencuri-curi itu. Ya. Kemudian terjaga juga jiwa kita, karena siapa yang membunuh dia harus dibunuh. Dan juga terjaga kehormatan kita, karena Islam sangat melarang, tidak boleh menggibah, tidak boleh melaknat, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, dan begitu seterusnya. Lihat, begitu indahnya ajaran yang dibawa Nabi SAW Islam kepada kita. Ya wajar kita harus mencintai Nabi. Ya, itulah kenapa kita harus mencintai Nabi. Ya, masih banyak, kita singkat saja sampai di sini. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya kita mencintai Nabi SAW? Kalau tadi, kenapa kita harus mencintai Nabi? Itulah jawabannya. Sekarang bagaimana caranya kita mencintai Nabi SAW? Secara singkat, yang pertama, ta'atu Rasulillah SAW wattiba'u. Taat dengan perintah Rasul, ikuti sunnahnya, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tauqiruhu wal adabu ma'ah. Berusaha untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, dan beradab dengan Nabi. Karena ada orang-orang yang tidak beradab dengan Nabi. Seperti orang-orang siapa? Ingkarus sunnah. Mereka mengatakan, kami manusia, Muhammad juga manusia. Apa bedanya kami dengan Muhammad? Kalau dia bicara bisa salah bisa benar, sebagaimana kita bisa salah bisa benar, sehingga hadis Nabi itu tidak perlu diterima, kata. Kalau Al-Quran, ya kita terima, karena itu firman Allah, tidak mungkin salah. Maka keluarlah gerakan ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah, ya kan? Mengingkari sunnah cukup dengan Quran saja. Ini kan tidak beradab dengan Nabi, tidak beradab dengan Nabi orang seperti ini. Ya. Atau muncul satu pemahaman di masyarakat itu tentang masalah solat. Solat itu tidak perlu kayak antum gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Solat itu sing penting eling. Itu bahasa apa tuh? Ya. Solat itu sing penting eling. Kalau sudah eling tidak perlu solat, katanya. Dalilnya, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Jadi kalau sudah yakin, tidak perlu lagi menyembah Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innas salata li dzikri. Salat itu untuk mengingatku. Kalau sudah ingat, tak perlu salat, katanya. Bayangkan. Makanya keluarlah bahasa, tak perlu salat, yang penting ingat. Ya. Gak usah salat, sing penting eling. Ya. Repot kayak gini. Padahal ayat tadi, wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin, itu maksudnya apa? Sembah Allah sampai mati. Dan yang dimaksud inna salata li dzikri, maksudnya salat itu untuk mengingat Allah. Maksudnya dalam salat itu banyak bacaan di situ. Ini kan tidak beradab akhirnya. Nabi loh, kalau memang tak perlu salat sing penting eling itu, harusnya Nabi yang paling eling. Dia pun salat, tidak pernah meninggalkan sholat wajib, ditambah pula bagi dia sholat sunnah itu wajib, sampai pecah-pecah kakinya. Sampai Aisyah mengatakan, Rasul sudahlah cukupkan yang sunnah, ngapain kok sibuk dengan yang wajib? Kata Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah afala akunu abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Biarkan aku sholat, katanya. Itu sekelas Nabi. Ini kemudian ada orang mengaku umat Nabi, tiba-tiba tidak beradab dengan Nabi SAW. Ini bukan mengagungkan Nabi. Tidak cinta dengan Nabi orang seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-iqtida'u bihi wal 'amalu bis sunnatihi wa takhalluq bi akhlaqihi. Berusaha mengikuti, beramal dengan sunnahnya, dan berakhlak dengan akhlak Nabi. Ikhwan, kalau saya puji antum, manusia memuji manusia itu sudah biasa. Karena manusia memuji manusia juga tidak akan selamanya saja. Karena terkadang ada maksud di balik pujian, entah mau pinjam uang, mengutang, pinjam, ya dipuji-puji kan itu. Biasa kalau orang memuji manusia. Manusia memuji manusia itu biasa. Ya. Tetapi yang tidak biasa itu kalau Allah memuji manusia, itu nggak biasa tuh. Allah memuji manusia, nggak biasa. Dan tidak ada manusia yang dipuji Allah melainkan Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling tinggi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi itu suri teladan yang indah, yang patut ditiru. Maka
tirulah Nabi SAW dalam setiap perkara beliau. Apakah itu terkait dengan ibadah, apakah terkait dengan muamalah, maka ikut Nabi. Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat, maka solatlah seperti solat Nabi. Ketika Nabi SAW mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku, maka hajilah seperti cara Nabi. Ketika Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, beginilah cara wudu Nabi SAW, kemudian dipraktikkan, maka berwudulah seperti Utsman mengatakan, beginilah cara wudu Nabi. Jadi harus ikut sunnah, nggak bisa kita nggak ikut sunnah. Kadang ada seorang ikhwan cerita itu, Ustaz, saya pernah mendakwai ayah saya, katanya. Ayah saya itu belum hijrah. Ya, dia masih ikut agama nenek moyang lah. Jadi saya ajari, ya kalau wudu itu begini, katanya. Begini. Marah ayah saya, Ustaz. Dibilangnya saya sesat, katanya. Dibilangnya saya yang sesat, katanya. Apa kata ayah, katanya? Dari dulu nak, kakek buyutmu itu ya seperti ini wudunya. Kok kamu datang aneh sendiri, katanya. Bayangkan. Itulah kadang-kadang mendakwai orang tua itu memang ujian bagi kita kan. Ya, terkadang menerima, terkadang tidak kan. Itulah harus kesabarannya kita kepada orang tua. Karena kebanyakan mereka itu mengamalkan ibadah itu memang turun-temurun, ikut nenek moyang kan gitu. Islamnya Islam turunan. Ya, sebenarnya Islam turunan sebuah hidayah sebenarnya, tapi jangan kemudian dipatokkan kepada Islam turunan. Kalau bisa, kayak kita ini memang bapak kita Islam, berarti kita turunan kan gitu. Kalau bisa bukan hanya sekedar turunan, pelajari lagi Islam itu, supaya betul-betul kita menguasai Islam. Kemudian juga yang keempat, kathratu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak menyebut Rasul, atau dengan kata lain bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang mengatakan, barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasul, berarti Allah akan bersolawat kepada kita berapa kali? 10 kali lipat. Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kita katakan, ya Allah, pujilah nabiku Muhammad di atas makhluk yang di langit sana. Maka Allah akan memuji kita di hadapan makhluk di langit sana 10 kali lipat. Jadi nama kita akan disebut-sebut di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, semua malaikat yang ada di langit. 1 kali solawat, Allah memuji kita 10 kali. 2 kali solawat, Allah memuji kita 20 kali di hadapan para malaikat. Luar biasa, ya. Dan orang yang cinta itu tentu yang diingat yang dicintainya. Kalau antum cinta sama perempuan dulu waktu masih muda, kan pasti dia aja yang antum ingat tuh. Tengok pohon pisang, ingat dia, ya kan? Tengok tiang listrik, kebetulan warnanya hitam gitu kan. Pula dia kulit hitam, kok ingat dia pula kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita logikakan bahwa setiap orang yang dicintai itu pasti akan gila dengan yang dicintainya. Ingat waktu saya kisahkan kepada antum tentang kisah Laila Majnun. Laila Majnun, ya, ingat kisahnya kan? Jadi ada seseorang yang sangat cinta dengan seorang wanita namanya Laila. Kalau malam senang dia, kalau siang dia benci. Karena bahasa Arab malam itu lailun, berarti pacar dia disebut-sebut malam hari. Lailun, malam hari kan itu. Kalau siang nahar, enggak suka dia siang karena namanya bukan nama pacarnya. Dilamarlah kemudian pacarnya ini, ditolak mertuanya. Akhirnya dia pun putus asa lari ke hutan. Ketika sampai di hutan lapar dia. Ambil panah dan busur, dicarinya menjangan, kijang. Dari kejauhan dikejar kijang itu, kemudian dipanah, langsung jatuh kijang itu. Ketika diambil pisau, diperhatikan matanya, kok matanya kayak Laila katanya. Tak jadi disembelih, dilepas lagi. Disitulah disebut Majnun. Tahu Majnun? Gila. Kan gitu, gara-gara tengok mata kijang, kok matanya mirip si Laila katanya kan, dilepas lagi. Itulah cerita Laila Majnun. Ya. Itu orang-orang yang dicintai kan seperti itu, kayak udah nggak kepikir panjang. Lah harusnya ketika kita mencintai Nabi SAW juga seperti itu, sebut namanya, ya, bersalawat kepadanya. Itu tanda cinta kita dengan Nabi SAW. Kemudian nusratu dinihi, tolong agamanya. Wadabbu an syariatihi, kemudian bela syariatnya. Bela syariatnya.
Karena sekarang ajaran Islam itu sedang diacak-acak musuh. Dan yang paling berat itu bukan musuh dari luar, musuh dari dalam. Ya tentu awalnya musuh dari luar yang mengobrak-abrikkan gitu. Setelah berhasil mereka tinggalkan, kita sesama kaum muslimin berperang, bahkan saling melecehkan agama kita sendiri. Contoh kemarin masalah jilbab dipermasalahkan. Masalah jilbab loh dipermasalahkan. Kemudian banyak perkara di negeri ini aneh-aneh. Sampai dulu pernah tidak boleh mengatakan kafir harus non-muslim, ya. Kemudian ada lagi undang-undang mau disahkannya LGBT atau apa gitu kan. Ngeri kadang-kadang kita ini memperhatikan kemudian kelakuan para pejabat yang mereka tidak cinta dengan Islam padahal mereka muslim, ya, sehingga mereka akhirnya apa, cenderung kepada liberal dibandingkan kepada Islam murni. Akhirnya keluarlah pemahaman semua agama itu sama, semua agama itu masuk surga. Nggak apa-apa kalau ada paus masuk masjid, nggak apa-apa. Sebagaimana kita juga masuk gereja, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Apa masalahnya katanya? Semua agama sama. Kita ini bebas memilih agama. Ya Allah, sampai segitu coba. Lalu di mana ayat Al-Quran Inna dina indallahil Islam? Bahwa agama yang paling diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Di mana pula ayat wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin? Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang rugi dan di akhirat tertolak. Di mana ayat-ayat ini? Di mana ayat itu mengatakan lakum dinukum waliyadin? Bukankah kita disuruh untuk memahami keyakinan kita? Biarkan keyakinan mereka. Ngapain kita kemudian ikut-ikut keyakinan mereka? Oh enggak Ustaz. Sebab kalau Idul Fitri di gereja-gereja itu biasanya ditulis selamat Idul Fitri. Berarti kalau mereka melakukan hari raya yang sama, tempel juga di depan masjid itu selamat Natal, kayak itu apa gitu. Repot ikhwan. Anehnya ini yang melakukan itu ya kadang-kadang membela itu. Alasannya kebebasan. Ya Allah, tidak ada. Islam itu agama yang paling benar. Enggak boleh kepancing. Biarkan mereka membuat spanduk itu, kita tidak akan buat. Karena masalahnya di balik itu ada keyakinan yang menurut kita umat Islam tidak sesuai. Karena bagaimanapun ketika kita kemudian membenarkan keyakinan itu sama saja dengan menuhankan Isa Al-Masih kan gitu. Padahal kita mengatakan dia nabi bukan Tuhan. Jadi banyak nanti penyimpangannya di situ. Nah ini karena tadilah kurang untuk menolong agama Rasul dan syariat Rasul. Padahal tanda cinta itu adalah tolong agamanya. Ya. Kemudian bela syariatnya. Ini tidak. Ya. Malah merontokkan ajarannya dan membuat lemah syariatnya, naudzubillah. Kemudian juga yang seterusnya, kalau memang kita punya ya uang, kita bisa ziarah dalam rangka umroh, dalam rangka haji ke Masjid Nabawi. Ya, tentu tujuannya masjid dulu. Karena tidak boleh kita berziarah dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Baru setelah datang ke Masjid Nabawi, ya mungkin kalau ada waktu kita menziarahi kuburan Nabi. Ya, dengan adab-adabnya.